Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally sebesar 1%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,59 triliun US dollars. Nah, untuk BTC gimana nih Bang kondisinya? Ya, kondisinya kalau dilihat sekilas, waduh, berhasil tembus nggak nih? Jawabannya adalah berhasil. Ya, dia berhasil reclaim 104.446. Oke lah, ini salah satu PR-nya berhasil dilakukan dan juga PR utamanya bertahan di atas dari 101.247 juga berhasil ya. Nah, jadi untuk sekarang ada tambahan PR atau mungkin gini lah, geser PR-nya ke bab selanjutnya ya. Nah, PR-nya apa? Kalau kemarin kan mempertahankan 101.000. Dan sekarang PR-nya adalah mempertahankan 104.446. Dan sekarang good news-nya apa? At least for now mulai bereaksi sebagai support. Kita lihat sampai besok jam 7 pagi ya, apakah Bitcoin bisa daily close di atas dari 104.446 atau tidak ya. Harapannya kalau ini terus bisa menjadi support. Nah, ini potensinya besar untuk bisa membuat higher high lagi dan bukan cuma higher high yang weak bahkan ya, tapi bisa juga daily close di atas dari struktur yang terbentuk di Desember pertengahan ini ya. Wah, ya overall sebenarnya kalau mau ngomong lebih bagus sih dia claim semua, tapi ya udahlah ya. Step by step aja, step by step. Kita lihat dulu sekarang 104.446-nya bisa jadi support atau enggak. Kalau bisa, ya potensinya cukup besar untuk bisa lanjut lagi ke atas. Begitu. Ya, walaupun dengan catatan ya, ini 106.000 ini kencang banget sebagai resisten ya. Kita bisa di sini udah nge-reject 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah 6 kali ya. Dan itu 6 kali berturut-turut lagi di rejectnya ya. Nah, jadi ini resisten yang nggak main-main juga sebenarnya ya. Oke, itu kurang lebih ya PR untuk Bitcoin di daily-nya. Untuk di weekly sebentar lagi weekly close tipis-tipis nih. Apakah dia akan membuat higher high atau tidak? Ya kita lihat hari Senin nanti ya lusa berarti apakah dia akan daily close di atas dari 104.500 nggak? Kalau di atas dari situ berarti weekly close-nya higher high. Walaupun week-nya cukup menyebalkan ya. Tapi nggak apa lah, nggak apa. Yang penting step by step aja ya. Oke. Selanjutnya ya kita akan lihat dulu indeks dolar. Indeks dolar itu kondisinya wah melemah ya. Kemarin tuh melemah sampai daily close sedikit di bawah dari MA50. Sisanya kita lihat nanti hari Senin ya karena ini weekend dia tutup untuk untuk DXY ya, nggak ada data. Next Bitcoin dominance. Nah, kita bisa lihat ya Bitcoin dominance kembali membuat higher high. Dan ini daily close-nya gila nih ya. Bener-bener nggak ada wick ya, kotak banget nih ya. Ini menunjukkan tren yang cukup kuat berarti dari Bitcoin dominance ya. Para bulls in controlnya luar biasa berarti. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apakah 58,99 akan menjadi resisten atau tidak? Sekarang mulai menjadi resisten, tapi ya ini masih too early to tell ya. Kita masih ada 21 jam lagi. Kita lihat apakah daily close dari Bitcoin dominance akan di atas dari 58,99 atau kita buletin aja deh ya. Ngomongnya susah soalnya 59 pas aja deh. Begitu kalau bisa ya berarti ya ya keras. Ya gini deh, sekarang kerasa kan altcoins cenderung ke underperform oleh BTC ya pada hari ini begitu ya, makanya kenapa Bitcoin dominance meningkat ya. Jadi kadang-kadang gua kemarin kayak rada-rada ngakak ya, ternyata ada laporan lah dari salah satu subscriber kita bahwa bang gimana ini bang menurut tuh, soalnya banyak katanya ngomong altcoin season tuh udah terjadi di 2023 sampai 2024. Gila ya dipikir-pikir, orang tuh ngomong 2023 ya. 2023 sampai 2024. Berarti kan anggaplah setahun gitu ya, 2023 awal sampai 2024 akhir. Bahkan ditarik sampai 2024 kuartal 4 pun gitu ya. Kalau lihat ini Bitcoin benar-benar wah mendominasi gitu ya. Bahkan kalau mau ngomong lebih rapi lagi dibandingkan dengan cycle sebelumnya. Cycle sebelumnya tuh mini altcoin season panjang loh ya. Panjang di sini berapa lama nih. Di sini lu lihat rapih di atas terus MA 200. Nah, itu dia ya. Kadang-kadang tuh yang internet itu seperti yang gue bilang di video DCWT kemarin ya. Itu tuh seperti pisau bermata dua begitu loh. Ya bagus banget lu bisa dapat informasi yang berharga, lu bisa dapat lecture dari MIT for free di YouTube ya, dan berbagai macam hal-hal lain yang luar biasa. Tapi waktu bersamaan juga banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti apa-apa terus ngomong
nggak ngerti data, nggak bisa baca data, begitu loh. Ya, jadi kayak kasarnya tuh kayak orang disuruh bacain buku dongeng tapi dia nggak bisa baca. Jadi dia ngarang aja sendiri buku dongengnya seperti apa gitu. Aduh ya. 2023 loh. Kalau 2024 akhir ini gue masih ngerti lah. Mungkin ada definisi orang mengenai altcoin season tuh berbeda. Oh ini cukup nih. Ini dihitungnya altcoin season. Kalau menurut gue enggak. Ini tuh cuma corrective movement aja karena di cycle sebelumnya pun ada begitu corrective movement yang signifikan gitu. Lihat nih. Kayak di sini gitu ya, di sini. Ini corrective movement nggak main-main kayak begini ya. Ya, itu masih oke lah, mungkin definisinya berbeda. Tapi kalau ada dan bukan cuma ngomong satu influencer lah, cukup banyak influencer ya, ada banyak influencer yang bilang 2023 itu sampai 2024 itu altcoin season. Gila, kayak begini dibilang altcoin season. Ya itu sama, itu makanya kenapa analogi gue tuh orang disuruh dongeng, baca buku dongeng tapi dia nggak bisa baca. Makanya dia ngalor ngidul, bikin ceritanya sendiri ngarang begitu. Ya, lagi-lagi lah ya. Market makin liquidity akan nambah, akan makin banyak orang-orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Hati-hati. Itu suka nggak suka adalah kerjaan kita nih atau kerjaan lu untuk memfilter mana konten yang bermanfaat, mana konten yang bullshit. Begitu. Karena di 2021 gue ingat banget tuh trigger awal mulai gue buka channel adalah karena Sato bilang ini gila di Indonesia banyak banget yang bullshit informasinya. Gitu. Jadi ya hati-hati, siap-siap ya. Ini tahun ya yang kalau secara teori cycle itu sama seperti di 2021, momen-momen all time high. Begitu. Nah, di masa-masa itu banyak sekali nabi-nabi palsu, banyak sekali dukun-dukun santet yang bilang begini begitu ya. Yang gak usah ngomong jauh lah. Kita kemarin aja gitu ya, belum tahun new all time high, udah banyak dukun santet. Di sini ya, ada si Kenixi 67.000 ya, Sun 67.000 ya, yang nggak percaya gua yang semua nggak percaya gua tuh SDM rendah miskin katanya ya. Ya sekarang ke 100 berapa nih ya, 67.000-nya mana? Sun Tuluyu ya, nggak turun-turun begitu ya. Lalu di sini ya ada yang ngaku-ngaku Tuhan katanya, mending Nabi enggak, dia bilang ngaku Tuhan ya, Tuhan finansial. Yang ngelong bakal mati, lihat aja nih short gua bakal profit, shortnya liquid, lihat aja tuh naik ke atas, diem udahnya ya. Ya, jadi hati-hati akan semakin banyak dukun-dukun santet yang ngomong begini ngomong begitu nggak percaya sama gua lu lu nggak percaya sama gua tuh lu goblok atau apapun ya, ujung-ujungnya apa udah salah tinggal diem. Nah, jadi jangan diikutin ya. Jangan diikutin, tutup telinga aja setiap mendengar para dukun yang seperti itu ya. Karena kita udah ngumpul ini berapa banyak dukun-dukun santet yang ujung-ujungnya cuma tinggal diem kalau udah salah total. Di sini ada banyak lah ya, ada banyak dukun santet di sini. Dulu di komen-komen ngebacot, wah tahu apa lu ya, lu tolol lu, lihat aja nih kita bakal 100.000 100.000 mana? Kok malah ke 49.000 begitu. Dan itu sesuai juga lagi sama pembahasan kita ya. Minus bisa antara dari 30 sampai 70 paling parahnya. Kejadian minus 30%. Lu bisa lihat sendiri di sini. Ya. Dan kenapa bisa keluar angka 30%? Statistik. Paling sering itu kayak gitu. Di satu bull market paling mild 30%. Yang paling sering 50, paling seremnya 70. Gitu. Itu terjadi di cycle kemarin lusa dan seterusnya. Begitu. Jadi ya siap-siap lah, siap-siap. Akan semakin banyak yang seperti itu tipe-tipenya ya. Oke, news dulu deh ya, takut gua lupa nih soalnya. Untuk news ini datang dari US lagi-lagi ya. Nah, kemarin kan si Trump udah tanda tangan satu ini ya, crypto bill lah ya, atau satu crypto rule baru gitu ya. Nah, sekarang mulai ada mulai ada sambutannya nih dari Wall Street begitu ya. Jadi ya ada beberapa Wall Street top CEO ya yang menyatakan ke CNBC di Davos kemarin itu ada ini ya, World Economic Forum, yang menyatakan bahwa mereka siap untuk go big on crypto kalau si administrasi Trump ini benar-benar memberikan policy yang favorable begitu. Wah, ini gayung bersambut nih, si Trump katanya mau ngasih regulasi yang jelas yang lebih bagus. Nah, si Wall Street juga tertarik untuk masuk kalau regulasinya jelas, karena lagi-lagi ya di Wall Street tuh aduh ya, sedikit-sedikit salah sedikit lawyer, sedikit-sedikit sue ya. Nah, jadi kalau polisinya nggak jelas ya mereka juga males begitu, karena ujung-ujungnya cuannya bisa ketutup sama rugi urusan hukum begitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini sesuai dengan janji si Trump ya, ini yang gue suka dari si Trump. Apapun itu lu mau ngomong si Trump nggak sempurna lah, banyak kontroversi. Bener, gue setuju banyak kontroversi. Tapi Trump tuh
Tidak seperti politician yang saya berjanji akan ABC, tapi nggak dilakuin. Si Trump berjanji akan nge-push kripto langsung. Ya, ini baru tanggal 25, baru 5 hari dilantik, dia udah nge-push. Dia udah mendominasikan beberapa multiple pro crypto names untuk critical position. Salah satunya SEC. Paul Atkins itu pro crypto. Dari dulu pro crypto. Makanya ya susah di SEC. Dia posisi di SEC-nya aneh gitu karena ya bosnya anti kripto, ya dia pasti dalam posisi yang enak ya. Sama kayak lu lah politik di kantor misalkan ya. Bos lu misalkan nggak suka nggak suka apa contohnya ya yang nggak aneh gitu ya. Aduh kalau itu jadi rada-rada serem ya kalau ngomongin soal misalkan dia suku apa itu, wah jadi sensitif lah. Nggak, misalkan bos lu tuh nggak suka orang-orang yang suka pete gitu karena bau menurut dia. Wah, lu jadi dikucilkan. Nah, kayak gitulah mirip-mirip si Paul Atkins. Nah, sekarang itu si Paul Atkins nominasikan, bahkan kemungkinan besar akan menjadi the next chairman of SEC, seorang yang pro crypto. Wow. Nah, jadi si Trump gak cuma baca doang ya. Dan bahkan ada statement nih yang keren dari CEO Morgan Stanley, yaitu Ted Pick. Dia menyatakan bahwa ini aja ya, kita loosely translate aja ya. Jadi equation mereka tuh simple. Kalau kita nih sebagai institusi yang highly regulated ya, yang regulasinya tuh ketat gitu ya, seperti Morgan Stanley, yalah bank pasti ketat, apalagi sejak 2008 ya, ekstra ketat. Nah, dia siap untuk menjadi transactor. Nah, jadi semuanya kalau dipermudah regulasinya, itu duit akan gelontor dengan luar biasa besar. Nah, jadi tinggal kita tunggu nih, apakah kerjaan si Trump ini bisa berhasil atau enggak. Begitu. Kalau kerjaan si Trump mengubah US yang tadinya sangat anti kripto menjadi sangat pro kripto, ya regulasinya semua favorable untuk kripto. Nah, ya lu bisa lihat sendiri, bukan gue yang ngomong ya. Ini para head of Wall Street gitu, orang-orang penting di Wall Street bilang kita siap buat transaksi untuk go big di kripto kalau sampai policy-nya favorable. Ya tinggal kita tunggu tengah mainnya, apakah si Trump berhasil atau tidak. Kalau usaha sudah dilakukan, kita sudah lihat berapa kali ya. Dia baru 5 hari di office aja langsung dia udah push orang-orang yang pro kripto untuk masuk ke jabatan-jabatan penting gitu. Tinggal kita lihat aja hasilnya seperti apa ya, karena at the end of the day kita nggak bisa ngomong pasti akan begini, pasti akan begitu. Tapi ini seperti kasarnya lu udah ngelihat keluar ya, keluar rumah tuh udah mendung, udah angin sepoi-sepoi ya. Gerimis sedikit, oh ya udah bawa payung karena kemungkinan besarnya akan hujan. Mirip-mirip kayak gitulah ya, ini kemungkinan besar akan membawa liquidity. Pasti nggak? Ya nggak ada yang pasti, tapi pertandanya sudah keluar semua begitu ya. Oke, ini hari Sabtu ya, jadi nggak ada data penting, atau lebih tepatnya gini lah, nggak ada bintang 3 lah ya. Nggak ada bintang 3, maka ya nggak akan terlalu ngaruh ke market. Jadi hari ini dan besok bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk aja ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix, di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lu bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya, dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya, ekstranya tempatnya sampai 70 USDT. Langsung aja kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk features bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si extra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah,
Untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa, tapi buat lu lebih baik baca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link reflektif di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin ini sedikit posisinya lucu ya. Posisi shortnya kan ada dua kesempatan nih kita buat buka ya. Ada di angka 104.446. Ini kena cut loss ya. Tapi buat lu yang bukannya di 106.238 karena target TP begitu. Jadi ya ini situasinya lumayan aneh soalnya weeknya cukup jauh ya. Nah, jadi sekali lagi buat lu yang buka posisi shortnya di angka 106.238, congratulations, lu berarti profit sebesar, coba kita cek di sini ya. Aduh, sorry belum ke klik. Nah, lu berarti profit sebesar 1,73% begitu. Buat lu yang di sini berarti cut loss tipis lah. Cut loss tipis sebesar 0,39%. Ini ya jarang-jarang sih kayak begini, cuman ya kadang-kadang bisa kejadian seperti itu ya. Oke, so for now untuk posisi selanjutnya adalah kalau kita nih ya sampai besok jam 7 pagi Bitcoin di close-nya di atas dari 104.446, ada potensi untuk buka posisi long nih. Retest kedua ke buka posisi long. Tapi itu tunggu besok aja deh ya. Kalau besok di close di atas ya bisa. Kalau enggak ya berarti nggak ada setup ya. Oke, untuk posisi spot di angka 104.446, 101.247, dan ini MA20 boleh lah ya. MA20 di angka 99.857 gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup posisi spot dan futures ya. Untuk spot sekali lagi gue ingatkan itu adalah untuk DCA. Jadi lu nyicilnya ya, lu beli berkalanya tuh di tempat-tempat yang kita bahas secara spot gitu ya. Oke, untuk Ethereum kita bisa di sini. Nah, kita sudah punya posisi long nih sekarang karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.280,5 ya. Nah, apabila hari ini kena EMA20, yaitu adalah target TP kita. Jadi buat lo yang punya posisi long, target TP di EMA20 di angka 3.316 ya. Atau kalau lebih agresif, boleh juga di angka 3.385. Nah, di waktu bersamaan, kalau sampai terjadi retest di angka 3.385, kita bisa buka posisi short juga. Karena kemarin sudah terjadi retest pertama sebagai resisten ya. Jadi kemarin retest support dan resisten di waktu bersamaan. Begitu ya. Oke, untuk posisi spot di angka 3.290,5, lalu di angka 3.158,8 ya, dan juga EMA200 ya, itu untuk posisi spot dan futures di Ethereum. Dan please gue ingatkan sekali lagi ya, target TP-nya dipasang ya. Kalau kita udah buka ya posisi futures itu jangan begini ya, jangan mikirnya ntar deh kalau gue udah kerasa bearish baru gue tutup. Jangan ya. Lu harus punya SOP yang lengkap. Tahu cara masuk, tahu cara keluar. Jangan kayak jelangkung ya. Apa namanya? Apa sih itu ya? Datang tadi undang, pulang tadi antar begitu. Nggak bisa ya. Lu harus tahu masuknya gimana, keluarnya gimana, safety beltnya apa. Begitu ya. Kalau untuk yang konservatif biasanya safety beltnya itu dari news ya. Kalau ada news penting, nah pertimbangkan tutup posisi. Kalau yang agresif pengen tetap ada data-data penting dihajar, ya pasang SL. Begitu. SL-nya gimana ya? Macam-macam. Lu mau pakai, misalkan gue minus 5% dari margin, gue cut loss, bisa. Lu misalkan mau buka posisi long, gue cut lossnya kalau misalkan ada next support yang jebol, boleh. Terserah lu, bisa macam-macam caranya kalau SL. Ya itu salah satu yang paling fleksibel. Begitu. Tapi yang pasti apa? Ya dipasang kalau lu agresif. Karena agresif kalau nggak pakai SL itu seringkali minusnya bisa nggak kira-kira. Begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DJWT sesi pertama. Sebelum kita tutup, gua sih akan bosan mengingatkan. Kalau dikasih kesempatan DCA ya DCA. Begitu ya. Banyak sekali orang yang dulu ngomong di sini buat apa akumulasi, Bitcoin bakal drop parah. Bakal balik ke 15.000. Wah, pasti nggak mungkin. Lihat aja, ini bearish begini, nggak mungkin ya. Itu adalah orang-orang yang sama yang ngomong di sini akan 100.000. Jadi, ya memang dukun tuh kadang-kadang bikin ngakak, serius ya. Dukun tuh bikin ngakak. Di sini teriak-teriak 100.000, sampai sini bilang
Oh, ini Bitcoin bearish. Lihat aja, bearish. Ini bakal lebih dalam lagi. Jadi ya tebak-tebakan tuh ngakak serius ya. Antara bullish ekstrim, bearish ekstrim, tidak realis begitu. Kalau udah para dukun tuh tebak-tebakan tuh gak tahu kenapa bukan jarang. Gue belum pernah ngeliat dukun yang realistis. Dukun tuh selalu antara ini ngepam gak kira-kira atau ini ngedam gak kira-kira. Selalu begitu ya. Ya kayak dukun di sini nih kemarin nih si Kenixi 67.000 ya. 67.000 di angka 100 itu berarti minus berapa persen kan? Ekstrim kan? Dan soon lagi, bukan ngomong kayak ada kemungkinan, enggak, bentar lagi akan 67.000. Itu dia ngomong dari kapan? Ya. Ya. Ya memang begitulah ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Lu akan menuai apa yang lu tabur. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal-hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.